Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast. Podcastnya RAP Umsida. Kembali lagi bersama saya Dika Rahman sebagai asisten laporan. Pada episode hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dari minggu-minggu sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan tamu kita hari ini untuk memperkenalkan dirinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailani Wulandari, mahasiswa program studi administrasi publik semester 6. Di Kak Melen ini biasanya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Wulan. Kak Wulan. Untuk kesibukan akhir-akhir ini Kak Wulan itu apa aja di perkuliahan? Kebetulan baru selesai KKN. Untuk kesibukan kuliah di dalam program studi sendiri itu apa aja? Untuk semester 5 kemarin. Kebetulan saya ikut program magang di Badikti dan saya ditempatkan di Bawaslu. Itu programnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kita ikut program magang di Bawaslu selama 4 bulan. Di situ kita turun langsung ke lapangan. Kita ikut ke tahapan pemilunya. Untuk kerjanya sendiri itu seperti apa? Kerjanya ketika turun di lapangan pada saat di Bawaslu itu seperti apa? Kalau dari AP sendiri itu ditugasin di bagian administrasi. Jadi kita yang mengelola surat masuk sama surat keluar, lebih tepatnya pengarsipan, sama kita juga dilibatkan di verifikasi faktual yang keanggotaan sama kepengurusan partai politik. Jadi kita turun langsung ke kantor partai sama door to door ke anggota partainya. Jadi untuk anak-anak dari prodi AP itu dikhususkan untuk di administrasinya ya. Iya. Untuk Umsida sendiri itu mengirimkan beberapa mahasiswa sebenarnya. Itu dari prodi apa aja? Kemarin ada dari prodi manajemen, hukum, sama administrasi publik. Untuk manajemen sendiri apa beda ditempatkan di tempat lain atau seperti apa? Untuk manajemen ditempatkan di manajemen keuangan. Hukum juga beda. Hukum di divisi hukum, penanganan sengketa. Apa kendala ketika turun di lapangan itu apa aja? Karena kita nggak pernah turun langsung ke lapangan, jadi kita mungkin agak kagok dengan pengimplementasian selama kita kuliah materi. Jadi kita ketika makan kita jadi tahu kondisi sebenarnya di lapangan itu apa. Terutama kita kan cuma tahunya pemilu itu cuma sebatas pemilu, nggak tahu tahapannya itu apa sebelum pemilu. Apalagi pas verifikasi faktual kita nemuin banyak kejadian aneh, bukan aneh maksud kayak Nyangkal gitu ya. iya, orang-orangnya tuh kayak ngiranya kita itu sales developer bukan dari orang Bawaslu. Jadi ada banyak orang yang takut. Untuk verifikasi itu artinya itu sebenarnya manfaat dari verifikasi itu apa sih? Tujuan dari verifikasi atau dan sebagainya itu seperti apa? Kan harusnya itu ada aplikasi Sipol, di situ banyak KTP yang tercatat di partai, tapi orang itu nggak tahu kalau dia masuk di anggota partai, dan itu kita nggak tahu siapa yang masukin dia ke anggota partai. Jadi kita verifikasi itu buat tanya, ini betul ikut anggota partai apa enggak? Gitu. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu banyak ya di lapangan seperti itu. Banyak. Untuk kendala yang dihadapi ketika turun terjun ke lapangan langsung itu apa aja? Hujan, banjir, panas-panasan pasti. Dan kita juga harus berani sama orang. Tadi dijelaskan secara program itu sendiri itu kan kalau nggak salah dari kementerian sendiri ya, program MBKN. Iya. Itu untuk jam kerjanya sendiri itu gimana? Jam kerja sesuai sama instansi yang kita ikuti. Untuk Bawaslu sendiri itu jam berapa? Biasanya sampai jam berapa?
Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 4. Kalau Jumat jam 8 sampai setengah 5. Kalau Sabtu Minggu Itu kadang kita masuk kadang enggak. Tergantung kehektikan tahapan itu. jadi Sabtu Minggu bisa masuk bisa tidak ya. Untuk uang operasionalnya sendiri, apakah dari Panwaslu itu mbaknya itu menerima atau memang gak dapat uang sama sekali dari instansi tersebut? Kita dapat uang dari instansi itu kalau misal kita ada perjalanan dinas atau acara di luar kantor, kayak misal ada sosialisasi di hotel itu kita dapat, sama verifikasi faktual kita dapat per hari hitungannya. Untuk sosialisasi tadi itu biasanya apa sosialisasi tentang apa? Sosialisasi tentang pembentukan Panwas, terus sama tentang undang-undang pemilu, sama pokoknya yang tentang tahapan pemilu, sama tentang pemilu disabilitas. Mungkin teman-teman ini masih banyak yang paham tentang apa itu Panwas, bisa dijelaskan sedikit? Panwas itu panitia pengawas pemilu kecamatan. Jadi itu yang membawa, itu bawahan dari Bawaslu yang di tingkat kecamatan. Nanti ada lagi di tingkat desa. Beda lagi sama KPU. KPU itu ada PPK, panitia pengawas kecamatan. Itu yang dipegang sama KPU. Terus nanti ada PPS. Terus nanti ada Pantarli. Gitu. Untuk Pantarli itu seperti apa? Pantarli itu yang mencocokkan data pemilih, kayak yang data pemilih 17 yang udah umur 17 tahun. Kayak kerja di sektor administrasi gitu ya. Kalau di Panwas tadi fokusnya ke pengawasan gitu ya. Nah, mungkin adik-adik ini banyak yang pengen mengikuti jejak Mbak Wulan ini, pengen daftar magang di Bawaslu. Itu prosesnya seperti apa alurnya? Aku dulu itu cuma ngisi formulir, terus sama ngumpulin berkas, terus nanti ada seleksi administrasi itu langsung kok keluar siapa yang lulus siapa enggak. Terus penempatannya ditentuin sama program itu, jadi nggak bisa milih. Memang niat dari awal itu pengen di Panwaslu atau gimana? Enggak. Pengen jadi mana? Random, pokoknya makan. Oh. Saya bosen lagi sama materi terus. Nah, untuk keuntungan sendiri dalam sektor akademik ketika mengikuti program MBKN tadi apa? Nggak bosen lihat pemandangan di kelas aja, jadi kita tahu turun langsung ke lapangan gimana kondisi lapangan. Maksudnya materi, kita perlu materi, tapi kita juga perlu pengalaman di lapangan. Nah, untuk terkait dengan mata kuliah, apakah mata kuliah yang dipelajari di kelas itu kalau kita terapkan misal di Bawaslu itu apakah ada kecocokan terkait dengan materi-materinya? Ada, terutama masalah good governance. Di pemerintahan itu benar-benar butuh masalah good governance. Jadi memang terkait dengan program ini cukup menarik ya. Ada kalau minat bisa langsung hubungi Kak Wulan atau tanya-tanya ke Kak Wulan langsung. Untuk pengalaman organisasi sendiri selama di program studi administrasi publik itu apa aja? Organisasi ikut HIMA tahun 2020 itu 2020 itu aku jadi anggota PSDM, terus 2021 aku jadi sekretaris umum HIMA. Jadi jabatan di HIMA itu 2 periode. Iya. Untuk di divisi PSDM sendiri itu biasanya kerjanya ngapain? Lebih ke Pengkaderan. Periode yang kedua sekretaris. Nah, untuk sekretaris sendiri itu biasanya ngapain?
Tugas utama sekretaris itu kan pengelolaan surat menyurat. Itu udah termasuk proposal, undangan, sama lain-lain. Ada juga kita punya sekretaris divisi, jadi sekretaris umum tugasnya membantu sekretaris divisi. Dan di setiap proker, sekretaris itu pasti dibutuhkan. Nah, untuk kendalanya sendiri ketika menjadi sekretaris itu apa aja? Bahannya perubahan susunan surat dari BEM itu sama pedoman itu ada yang beda, jadi itu kendala. Untuk benefitnya sendiri ketika mengikuti organisasi himpunan mahasiswa itu apa aja? Kita jadi lebih berani speak up, terus kita jadi punya banyak relasi karena kita lingkupnya kan nggak cuma di dalam prodi aja, ada di luar prodi. Untuk pertanyaan terakhir nih, cara membagi waktu antara berorganisasi sama kuliah itu bagaimana? Organisasi itu kan cuma selingan di perkuliahan, jadi kita tetap fokus utamanya ada di kuliah. Organisasi bisa dikerjakan di sela-sela kita ngerjain tugas mata kuliah, jadi kita nggak pernah lupa sama tugas mata kuliah itu. Dan jangan pernah nilai mata kuliah turun cuma gara-gara organisasi. Cukup menarik jawaban-jawaban dari Kak Melani ini. Jadi kuliah itu penting, tapi organisasi juga penting. Untuk kesan dan pesan nih ketika Kak Ulan di Prodi AP, dan pesan untuk adik-adik di Prodi AP yang pengen mengikuti program magang lalu berorganisasi di himpunan, pesannya pada adik-adik seperti apa? Pesannya jangan pernah takut buat memulai hal baru, karena ketika magang kalian bisa punya pengalaman kerja. Karena kalau misal cuma materi aja, kalian di pengalaman kerja nol, ketika kalian di lapangan pasti bakal diremehkan sama orang. Dan ketika kalian magang, kalian bisa dapat konversi mata kuliah, dan itu cukup lumayan. Cukup menarik episode podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube AP Umsida TV. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.